Ini tentang Mughal di India. Tadi sudah dipaparkan oleh teman kita. Saya ingin menambahkan beberapa poinnya. Perkembangan peradaban Islam ya di Mughal India. Jadi kalau sekarang kita melihat India itu kan mayoritasnya Hindu ya. Tetapi sebenarnya di India sendiri sudah pernah dipimpin oleh kerajaan Islam yang sangat berjaya. Kita kenal dengan nama Mughal ya. Mughal ini sendiri diperintah oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah, khususnya keturunan Timur Leng. Jadi Timur Leng ini seorang keturunan Turki Mughal. Kerajaan Mughal sendiri didirikan pada tahun 1526. Nah, pendirinya adalah Zahiruddin Muhammad Babur ya, berkuasa sekitar 1526 sampai 1530. Nah, kemudian ada beberapa pemerintahan yang cukup berjaya pada masa Mughal di India ini. Misalnya ada yang periode pertama tadi Zahiruddin Muhammad Babur. Jadi waktu itu sebelum Mughal berkuasa, ini mayoritas kan Hindu ya, dan kerajaannya adalah kerajaan Hindu dipimpin oleh seorang raja yang beragama Hindu juga gitu. Nah, ketika Babur berkuasa, ini pemerintahannya juga cukup bagus gitu ya, dan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh India pada saat itu gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Nasiruddin Humayun. Beliau ini banyak memanfaatkan kebaikan Humayun untuk memperoleh kekuasaan. Lalu dilanjutkan dengan Jalaluddin Akbar. Akbar ini salah satu sultan yang terkenal ya, yang banyak kebijakannya itu meningkatkan kemajuan di India, di Mughal khususnya. Nah, pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar ini, kejayaan Mughal ini dikenal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Kemudian, tetapi dalam persoalan agama, Akbar ini punya pandangan yang saat ini bisa dikatakan liberal, karena dia mempersatukan semua agama dalam satu agama yang diberi nama Din Ilahi. Mungkin kalau kalian suka nonton sinetron India, ada dulu kalau nggak salah filmnya itu namanya Joda Akbar tuh. Salah satu istrinya itu kan agamanya Hindu ya, si Joda. Nah, kemudian yang keempat ada Jihangir. Jihangir ini berkuasa cukup lama ya, selama 23 tahun. Nah, kebetulan beliau adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak ya negara atau wilayah yang ditaklukkan oleh Jihangir, diantaranya Benggala, Mewar, Kangra gitu. Nah, kemudian dia juga punya ketegasan yang hampir sama dengan ayahnya, yaitu Jalaluddin Akbar tadi. Lalu dilanjutkan dengan Syekh Jehan. Syekh Jehan ini inilah yang terkenal ya. Sekarang ini mungkin bisa dilihat ya karyanya Taj Mahal. Jadi Taj Mahal ini hadiahnya untuk istrinya gitu. Kemudian ada Aurangzeb. Aurangzeb ini sekitar tahun 1657 gitu. Dia melarang minuman keras, berjudi, upacara sapi gitu, membolehkan perusakan pada kuil Hindu. Kebijakan ini menimbulkan banyak pemberontakan di kalangan Hindu gitu. Tetapi meskipun banyak pemberontakan, si Aurangzeb ini berhasil memadamkan pemberontakannya. Lalu ada beberapa capaian yang didapat oleh kerajaan Mughal di India, misalnya dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini, dengan kekuatan raja-raja yang tadi, kepemimpinan yang kuat, maka kerajaan mereka juga menjadi kuat dan disegani oleh lawan ya. Kemudian dalam bidang militer, kerajaan Mughal ini terkenal sebagai pasukan yang kuat. Ada berbagai macam pasukan, misalnya ada pasukan gajah, pasukan berkuda, bahkan ada pasukan yang khusus menggunakan meriam. Dan wilayahnya ini sudah terbagi menjadi beberapa distrik yang dikepalai oleh masing-masing distrik itu ada seorang komandannya. Dan dengan sistem distrik inilah akhirnya kerajaan Mughal ini bisa menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Kemudian dalam bidang ekonomi, nah India pada masa kerajaan Mughal ini terutama maju di bidang pertanian, pertambangan, perdagangan ya. Sumber keuangan kerajaan ini mayoritas itu dari sektor pertanian. Kemudian kebijakan-kebijakan kerajaannya juga melindungi petani gitu. Misalnya banyak investor asing yang diizinkan menanamkan investasi di Mughal, mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian dan lain sebagainya, sehingga bisa meningkatkan hasil income dari para petani sendiri.
Kemudian dalam bidang seni dan arsitektur, sampai sekarang kita masih lihat ya peninggalan-peninggalan India, kejayaan Islam pada masa Mughal di India ini, arsitekturnya yang indah, diantaranya tadi Taj Mahal itu, kemudian ukiran-ukirannya unik gitu ya, marmer, pemakaian marmer-marmer yang warna-warni. Kita tahu orang India suka sekali dengan warna-warna, bahkan sekarang itu mereka untuk ajaran Hindu kan ada festival warna-warni itu, yang mereka menebarkan aneka warna-warni di salah satu festivalnya. Nah, itu juga tercermin dalam seni arsitekturnya gitu. Jadi diaplikasikan ke arsitektur bangunannya dengan warna-warna yang indah, marmer-marmer yang bagus gitu. Nah, ini contohnya tadi Taj Mahal ya. Kemudian ada juga Masjid Raya Delhi yang berlapis marmer. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa berkunjung ke India ya, melihat sisa-sisa kejayaan Islam di sana. Nah, kemudian bidang sastranya juga menonjol ya pada masa Akbar, terutama berkembang bahasa Urdu. Kemudian sejak saat ini juga masih dipakai ya di India dan Pakistan bahasa Urdu ini. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, memang di masa Mughal di India ini ilmu pengetahuan tidak terlalu berkembang pesat ya, karena mereka lebih banyak mengikuti ulama-ulama terdahulu gitu, jadi tidak dikembangkan gitu, tidak ada pembaharuan, bahkan menurut mereka filsafat itu dianggap sebagai bid'ah gitu ya, dan sebagian besar umat Islam pada saat itu memilih jalan sufisme. Nah, sejak berdirinya kerajaan Mughal, banyak ilmuwan dari berbagai negara datang ke India untuk menuntut ilmu di India. Kemudian Istana Mughal menjadi pusat kegiatan kebudayaan dan pembelajaran. Kemudian karena memang penguasanya saat itu mendukung gitu ya, misalnya Aurangzeb gitu. Aurangzeb ini memberikan sejumlah besar uang, memberikan tanah juga untuk membangun sebuah pusat pendidikan di Lucknow. Lalu dalam bidang pemberdayaan perempuan, nah ini di kerajaan Mughal pada saat itu ini terutama pada masa Sultan Akbar ya, ini sangat menghargai keberadaan perempuan. Kita tahu di agama Hindu itu kan ada sistem kasta ya, kasta-kasta, ada yang kasta Sudra, Brahmana, Ksatria gitu kan. Jadi kalau yang paling rendah itu tidak dianggap dan tidak diberikan posisi-posisi jabatan dan lain sebagainya gitu. Terus untuk perempuan sendiri itu dianggap golongan kelas 2. Jadi misalnya kalau ada suami yang meninggal, maka perempuan itu harus kan, kalau di Hindu itu orang meninggal itu kan dibakar ya, istilahnya kremasi ya. Jadi dibakar untuk menunjukkan kesetiaan seorang perempuan kepada suaminya. Jadi kalau suaminya meninggal, dia harus juga ikut dibakar bersama suaminya gitu. Nah, pada zaman Sultan Akbar inilah akhirnya tradisi ini dilarang gitu ya. Jadi kalau suaminya meninggal, yang dibakar ya suaminya aja, istrinya tetap hidup gitu. Lalu pada masa Sultan Akbar, di India itu kan banyak terjadi pernikahan-pernikahan anak-anak ya, pernikahan dini, karena memang dari dulu itu India itu mayoritas miskin ya, di bawah garis kemiskinan, sehingga orang tua itu menikahkan anaknya itu masih kecil-kecil itu sudah dinikahkan dengan harapan lepas beban tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anak berkurang satu gitu ya. Jadi masih kecil-kecil sudah dinikahin sama bandot-bandot gitu, sama lelaki-lelaki tua gitu. Nah, pada masa Akbar akhirnya dilarang gitu. Dilarang dan meskipun kalau menurut versi kita sekarang ini usia 14 dan 16 tahun, kalau versi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia kan ini masih anak-anak ya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu usia anak itu sampai 18 tahun gitu, itu masih bisa dibilang anak. Jadi kalau kayak kalian ini kan sudah di atas 18 tahun, berarti sudah bukan anak-anak lagi, sudah bisa dibilang dewasa. Nah, tapi lumayan lah gitu ya, di masa Akbar ini tidak terlalu kecil gitu ya, anak-anak yang menikah itu misalnya laki-laki minimal 16 tahun, perempuan minimal 14 tahun gitu. Karena ada dampaknya juga ya, kalau terlalu muda menikah, pertama secara reproduksi perempuan itu belum siap ya, meskipun misalnya usia balik perempuan itu kan macam-macam, ada yang 9 tahun udah balik gitu kan, udah haid, artinya kalau sudah haid berarti kan ovumnya sudah bisa dibuahi dan bisa punya anak, bisa hamil, bisa melahirkan gitu ya. Tetapi kualitas ovumnya belum bagus gitu, belum terlalu baik. Kemudian itu bisa menimbulkan sakit bagi perempuan ya, bisa menimbulkan juga misalnya angka kematian ibu gitu ya. Makanya angka kematian ibu dan bayi pada zaman dulu itu sangat tinggi ya, karena ini diantaranya pernikahan yang terlalu dini.
Terus juga secara psikologis, kalau masih anak-anak itu kan usia bermain ya, pikirannya juga belum bisa diberikan tanggung jawab ya. Dia saja masih anak-anak, ini masih harus ngurus anak gitu ya. Jadi anak ngurus anak. Nah, jadi kurang pas gitu kalau untuk melakukan pernikahan dini. Itulah di beberapa negara termasuk di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan ya, batas usia minimal untuk menikah. Nah, lumayan lah gitu ya. Jadi pada masa Akbar ini ada pembatasan usia menikah anak. Lalu kebijakan Sultan Akbar ini menunjukkan bahwa penghargaan kepada wanita pada masa dinasti Mughal ini sangat tinggi ya. Jadi perempuan itu tidak bisa diabaikan dalam bidang pemerintahan, politik maupun sosial. Jadi mulai diberikan tempat yang setara. Karena di dalam Islam sendiri kan tidak ada yang membedakan di mata Allah kecuali ketakwaannya. Jadi baik perempuan ataupun laki-laki itu sebetulnya setara ya di mata Islam ya. Nah, hal ini sangat berbeda dengan kondisi India saat ini. Kalau kalian lihat pemberitaan ya, terutama kan kalian nih sekarang di masa pandemi ini lebih sering mengakses gadget ya. Ya mudah-mudahan sih yang diakses bukan cuma game online ya, tetapi juga berita-berita online gitu ya. Nah, kalau kalian rajin mengikuti berita-berita baik di online maupun misalnya berita di televisi, itu kondisi India itu sangat berbanding terbalik dengan yang ini nih. Jadi tadi kan kalau pada masa Akbar ini pemberdayaan perempuan dan penghargaan terhadap perempuan ini kan betul-betul diperhatikan ya. Sekarang justru sebaliknya. Banyak pelecehan terhadap perempuan, banyak perkosaan terhadap perempuan, pernikahan yang dipaksakan itu masih sering terjadi, kekerasan terhadap perempuan itu kembali marak di India gitu ya. Dan pemerkosaan itu luar biasa sadisnya gitu ya. Dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perkosaan maupun kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap perempuan di India itu tidak bagus gitu ya. Kita lihat di berita misalnya banyak perempuan yang dibakar, diperkosa, kemudian bahkan waktu itu sempat rame di bis gitu ya, ngeri banget pokoknya. Dan itu tidak hanya warga lokal saja gitu, tetapi turis-turis juga turis-turis juga banyak yang diperlakukan tidak senonoh oleh warga lokal di India gitu ya. Jadi kalau saya punya uang misalnya untuk berwisata, mungkin saya belum berniat untuk berwisata ke India gitu karena ya keamanan terhadap wanita baik wanita lokal maupun turisnya itu tidak terjamin gitu ya, dan penegakan hukum untuk perempuan itu kurang di India ya saat ini gitu. Jadi beda ketika zaman Sultan Akbar ini. Lalu ada beberapa faktor ya penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Nah, ini faktornya itu ada dua, ada faktor internal atau dari dalam kerajaan dan ada faktor eksternal. Faktor internal kalau kita menilik beberapa kasus sejarah ya, beberapa sejarah yang kita pelajari, ini rata-rata adalah terjadi kekuasaan di antara keluarga ya. Nah, khususnya di Mughal ini, keturunan Babur ini kan wataknya keras ya. Jadi kalau kalian pernah baca sejarah tentang Timur Leng, jadi Timur Leng itu ketika dia melakukan ekspansi, misalnya dia membumi hanguskan, tidak ada yang disisakan gitu ya. Dia bumi hanguskan, pemukiman dibakar, kemudian penguasa yang dia ekspansi itu disiksa, dibunuh gitu dengan cara yang sadis gitu ya. Itu untuk menimbulkan efek. Memang sengaja dia melakukan kekejaman, kekejian itu untuk menimbulkan efek takut gitu ya. Jadi belum apa-apa musuh itu sudah ciut nyalinya gitu ya. Kalau mentalnya sudah down, ketika dia datang melakukan ekspansi ke wilayah tersebut, maka akan lebih mudah untuk menguasainya gitu. Nah, ini juga rupanya gen kasar, gen keras, ambisiusnya ini turun juga ke keturunan Babur ini, sehingga masing-masing keras gitu ya. Jadi tidak ada yang mau mengalah, masing-masing merasa mampu, masing-masing merasa ingin berkuasa, ya akhirnya yaitu perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga. Lalu biasanya juga kan kalau di istana itu semua fasilitas ada ya, semua fasilitas ada, kemewahan gitu kan. Nah, ini juga menimbulkan akhirnya gaya hidup mewah di kalangan anggota kerajaan ya, anak-anak sultan itu, dan ada kemerosotan moral juga, misalnya ya suka main perempuan, suka minum-minuman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga ini mengakibatkan secara ekonomi juga pemborosan keuangan negara yang harusnya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat, akhirnya
habis untuk gaya hidup mewah kalangan istana. Lalu pewaris tahta kerajaan pada separuh periode terakhir kerajaan Mughal ini adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Seperti yang kita tahu, yang namanya kerajaan atau monarki itu kan sifatnya turun-temurun. Jadi anak raja, penerusnya adalah anaknya gitu ya. Jadi kalau bukan anak keturunannya, maka jangan harap dia bisa menjadi raja atau sultan berikutnya gitu. Nah, karena dia tadi kemerosotan moral dan hidup mewahnya ini membuat dia tidak siap gitu ya, mengabaikan pendidikan, tidak banyak berlatih gitu ya, tidak peka terhadap urusan masyarakat gitu ya. Nah, akhirnya ketika giliran dia menduduki posisi sebagai raja, ya dia lemah gitu. Sementara wilayahnya itu kan luas ya, peninggalan orang tuanya misalnya luas, ekspansi sudah kemana-mana. Tetapi karena tidak ada perhatian, ya akhirnya masing-masing melakukan pemberontakan gitu kan, dan dia sulit untuk memadamkan itu. Lalu ada stagnasi kepemimpinan kekuatan militer ya, sehingga tidak bisa menghalau ketika ada serangan dari luar. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal misalnya ini ada pemberontakan dari umat Hindu. Mohon maaf, ini share screen saya masih kelihatan nggak? Ini sebentar ya, Nak. Nah, jadi faktor eksternal tadi, faktor eksternal ada pemberontakan umat Hindu ya. Jadi umat Hindu, kalau umat Islam yang berkuasa, dia mengakomodir semua agama lain gitu ya. Tetapi otoritasnya tetap di umat Islam. Nah, tetapi memang fanatisme agama itu tetap terjadi. Jadi agama Hindu fanatik terhadap agamanya, agama Islam juga fanatik terhadap agamanya gitu. Jadi karena fanatisme agama itu banyak masyarakat Hindu yang melakukan pemberontakan gitu ya. Kemudian faktor eksternal lainnya serangan dari luar. Ini misalnya Safawi di Persia. Jadi kita tahu ada 3 kerajaan besar yang dia hidup sejaman ya. Ada kerajaan Safawi di Persia, Mughal di India, kemudian satu lagi Turki Utsmani. Nah, kerajaan Safawi ini sendiri sering ya ada konflik-konflik, tidak hanya dengan kerajaan Mughal, tapi mereka juga sering berkonflik dengan kerajaan Turki Utsmani gitu. Nah, lalu kelemahan ekonomi. Jadi kemunduran politik dinasti Mughal ini sangat menguntungkan negara barat ya, yang memang mereka itu punya hasrat untuk menguasai jalur perdagangan. Seperti yang kita tahu, orang barat ini di mana-mana ini motivasinya itu ingin menguasai. Jadi awalnya dia datang untuk berdagang gitu ya, tapi lama-lama karena keserakahannya dia pengen menguasai, sehingga ada perang dagang ini sendiri. Lalu ada intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis barat, ada konflik kerajaan ya. Kemudian karena orang barat ini ya tidak hanya di Indonesia melakukan politik divide et impera, adu domba. Nah, ini dia melihat ada peluang juga yang bisa diadu dombakan di India ini antara umat Hindu dengan umat Islam. Jadi difasilitasi oleh imperialis barat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya tentang Mughal di India. Sebentar, ini laptop saya sudah dikuasai oleh anak.